Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifuddin, nomor absen 2 dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam seperti yang ada dalam peta konsep. Dalam peta konsep terdapat 9 bab. Yang pertama, pengertian muamalah, macam-macam muamalah, sirkah, mudarobah, muzaroh dan mukharobah, musakobah, pegadaian Islam, asuransi dan perbankan Islam. Dari ke-9 ini saya akan menjelaskan 3, yaitu yang pertama tentang pengertian muamalah, yang kedua macam-macam muamalah, dan yang ketiga tentang pegadaian Islam. Yang pertama tentang pengertian muamalah. Sebelum kita membahas pengertian muamalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di dunia sebagai masyarakat sosial, yang artinya mereka tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, dari sebuah masyarakat harus saling tolong-menolong dan saling membantu agar hidup mereka menjadi damai, aman dan nyaman. Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, berusahalah untuk menghilangkan kemiskinan dengan cara yang halal. Sesungguhnya dengan cara halal tersebut tidaklah kemiskinan hinggap padamu, kecuali pada diri manusia tersebut hinggap 3 suatu perkara. Yang pertama, tipisnya agama mereka, dan yang kedua hilangnya akal mereka, dan yang ketiga hilangnya kesopanan mereka." Oleh karena itu, pengertian muamalah di sini yaitu tukar menukar barang dengan bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan, yaitu dengan cara jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan cara bercocok tanam, dan masih banyak cara yang lainnya. Dan itulah merupakan pengertian muamalah di sini. Yang kedua adalah macam-macam muamalah. Macam-macam muamalah yang pertama adalah jual beli. Jual beli merupakan menukar barang dengan sejumlah uang atau dengan barang yang lain yang dikatakan barter. Jual beli ini dalam Islam dikatakan mubah atau boleh dan sangat dianjurkan. Karena apa? Dalam jual beli terdapat interaksi antara penjual dan pembeli, sehingga mereka mendapatkan keuntungan mereka masing-masing dan mereka bisa membantu dan menghidupi keluarga mereka. Contohnya, penjual memerlukan uang untuk menghidupi keluarganya dengan cara menjual barang dagangannya, lalu pembeli membantu penjual dengan cara membeli dagangannya tersebut. Dengan demikian, kedua belah pihak saling diuntungkan, yaitu si pembeli bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan si penjual bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu, jual beli di sini sangat dianjurkan dalam agama Islam. Dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aqallahul bai'a harrama riba." Yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam jual beli juga terdapat syarat-syarat jual beli. Yang pertama adalah tentang syarat dari si penjual. Penjual harus berakal sehat, nggak mungkin menjual adalah orang gila. Siapa yang mau membeli dagangannya? Dan syarat yang kedua adalah untuk pembeli.
pembeli juga harus berakal sehat, baik jasmani maupun rohani. Dan yang syarat ketiga adalah syarat barang yang akan dijual. Barang yang akan dijual harus barang yang halal atau tidak termasuk najis. Dan barang tersebut merupakan hak milik penuh dari penjual atau bagi hasil dengan orang lain. Setelah itu syarat yang keempat adalah ijab qabul atau kesepakatan dari pembeli maupun penjual. Tujuan dari ijab qabul ini adalah tidak ada di lain hari si pembeli komplain kepada penjual karena barang dagangannya yang kurang pas. Maka dari itu ijab qabul ini harus dilaksanakan di tempat agar barang yang diserahkan dan uang yang diserahkan kepada penjual itu setara. Maka ijab qabul di sini juga sangat penting. Karena ijab qabul akan membuat si penjual ikhlas karena dagangannya telah dibeli oleh pembeli, dan si pembeli juga ikhlas menyerahkan uangnya kepada si penjual. Setelah ada syarat jual beli, dalam jual beli juga ada khiyar. Khiyar artinya adalah memilih salah satu di antara barang-barang. Tujuan dari khiyar ini adalah untuk tidak ada kekecewaan dari pembeli setelah membeli barang dari penjual. Karena syarat terjadinya jual beli itu adalah semua syaratnya harus terpenuhi. Jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi, tidak bisa dikatakan jual beli, atau jual beli dikatakan gagal. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, diriwayatkan oleh Ibnu Ma'ud yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-bai'ani bil khiyari malam yafarraq, yang artinya dua orang berjual beli boleh memilih akan meneruskan jual beli mereka atau tidak selagi mereka masih di tempat tersebut. Jadi pembeli bisa membatalkan jual belinya kepada si penjual asalkan mereka masih di tempat. Karena jika masih di tempat, ijab qabul yang mereka sepakati masih bisa dibatalkan. Tetapi kalau di lain waktu tidak bisa, kecuali ada satu syarat yang lain. Selain itu ada macam-macam khiyar. Yang pertama yaitu khiyar majelis. Khiyar majelis adalah pembeli bisa membatalkan jual belinya jika mereka masih tempat. Ini yang saya katakan tadi. Jadi itu merupakan khiyar majelis. Dan yang kedua adalah khiyar syarat, yaitu pembeli bisa membatalkan jual belinya dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau namanya garansi. Di dalam khiyar syarat ini diberi jangka waktu 3 hari. Jadi selama 3 hari jika pembeli merasa kecewa dengan barang tersebut, mereka bisa mengembalikannya kepada si penjual. Karena menurut sabda Rasulullah SAW yang artinya engkau boleh mengembalikan barang belian tersebut kepada penjual selama 3 hari jangka waktu terhitung dari kau membawa barang itu ke rumah. Dan khiyar yang ketiga yaitu khiyar cacat. Maksudnya khiyar cacat yaitu dimana barang yang telah kita beli itu mengalami kecacatan setelah kita ketahui di rumah, itu boleh kita kembalikan kepada penjual. Karena pada zaman Rasulullah juga pernah terjadi seorang laki-laki membeli seorang budak, dan ternyata ketika di rumah budak tersebut mengalami cacat pada bahu. Lalu laki-laki tersebut lapor kepada Rasulullah, dan Rasulullah memutuskan untuk mengembalikan budak tersebut kepada penjual dan membawa ganti budak yang tidak cacat.
Dan setelah ada syarat jual beli, ikhtiar, dan selanjutnya adalah riba. Riba menurut bahasa adalah tambahan. Riba ini biasanya masyarakat Indonesia itu dengan bank. Kita utang kepada bank sebesar 1 juta. Lalu kita mendapatkan bunga dari pinjaman tersebut. Ya, bunga tersebut merupakan riba. Dan riba itu sangat dilarang oleh agama Islam. Oleh karena itu, kita harus menjual atau membeli barang-barang yang halal. Dan jangan sampai penjual atau pembelian barang dagangan kita termasuk barang yang riba. Karena itu merupakan barang yang bukan halal atau yang bisa dinamakan barang haram. Macam-macam riba sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama riba fadli. Riba fadli ini adalah riba yang dihasilkan dari jenis barangnya sama tapi timbangannya berbeda. Seperti contoh, kita membeli kalung seberat 10 karat dengan timbangan 12 gram. Lalu kita tukar dengan kalung dengan 10 karat yang sama, tetapi timbangannya adalah 10 gram. Ada selisih 2 gram dari barang yang sama. 2 gram inilah yang dinamakan riba fadli. Dan riba yang kedua adalah riba qardi. Riba qardi ini adalah seperti bunga bank tadi. Jadi kita hutang kepada bank sebesar 12 juta. Lalu setelah batas waktu ditentukan, kita mengembalikan uang tersebut dengan 12.500.000 atau 500-nya itu yang bisa dikatakan bunga. Dan bunga inilah yang dikatakan riba qardi. Dan riba yang ketiga adalah riba yadi. Riba yadi ini adalah contohnya ketika ijab kabul ini dilaksanakan sebelum barangnya diserahkan kepada orang tersebut. Contohnya seperti penjual kacang tanah dan penjual ketela pohon. Jadi mereka melakukan kesepakatan selagi barang lunas tersebut belum ada di depan mereka, melainkan masih di bawah tanah. Dan itulah yang dinamakan riba yadi. Yang keempat adalah riba nasiah. Riba nasiah ini contohnya adalah seorang pembeli buah-buahan yang masih kecil dan dia mengambilnya ketika besar. Jadi ketika kita mempunyai pohon mangga dan pembeli pohon mangga kita itu melakukan ijab kabul dengan kita ketika mangganya masih kecil-kecil. Dan pembeli itu akan mengambil mangga tersebut ketika sudah besar. Kita tidak tahu di mana selang waktu tersebut mangga kita mengalami kerusakan atau kegagalan. Dari situlah yang bisa dikatakan riba. Jadi si pembeli akan mengalami kebangkrutan. Itulah namanya dikatakan riba nasiah. Setelah jual beli, macam-macam muamalah juga ada utang piutang. Yang pertama adalah pengertian utang piutang. Pengertian utang piutang adalah kita meminjamkan uang kepada orang dan orang tersebut mengembalikan kepada kita dengan jumlah yang sama dan dalam waktu yang telah ditentukan. Jadi dalam utang piutang dalam muamalah ini tidak ada yang namanya bunga atau bisa dikatakan riba. Jadi kita meminjamkan uang kepada si A sebesar 10 juta, maka si A akan mengembalikan kita dengan jumlah 10 juta juga. Tetapi jika si A ingin mengembalikannya lebih dari 10 juta, tetapi tidak ada ketentuan di awal, itu nggak apa-apa, diperbolehkan oleh agama. Karena itu merupakan menyenangkan dari si peminjam. Tetapi jika ada perjanjian di depan ketika saya meminjamkan si A 10 juta, lalu saya mengatakan pada si A dia harus mengembalikan saya 10.500.000, itu bukan namanya utang piutang, itu namanya bunga atau yang bisa dikatakan riba. Dalam utang piutang juga terdapat rukun utang piutang. Yang pertama, ada pihak yang diutang dan ada pihak yang menghutang. Dan yang kedua,
ada harta atau barang yang dipinjamkan. Yang ketiga, adanya kesepakatan. Si penghutang berkata kepada yang meminjam, saya mau meminjam uang kamu sebesar ini. Dan saya sebagai yang meminjamkan menjawab, saya akan meminjami kamu uang sebesar 10 juta. Lalu si peminjam juga berkata, saya pinjam dulu uang sebesar 10 juta, nanti setelah saya punya uang saya akan kembalikan. Dari kata-kata tersebut sudah menandakan adanya kesepakatan di antara mereka berdua, yaitu namanya kesepakatan utang piutang. Dan setelah hutang piutang, pada macam-macam muamalah juga ada sewa menyewa. Yang pertama adalah pengertian sewa menyewa. Sewa menyewa adalah imbalan yang harus diterima seseorang ketika seseorang menggunakan barang ataupun yang lainnya kepada orang yang disewa. Seperti firman Allah berikut, yang artinya, jika kau ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran dengan cara yang patut. Jadi ketika kita ingin menyewa sesuatu, kita harus memberi bayaran yang patut. Seperti kita ingin menyewa motor pada orang yang kita sewa, pasti setelah kita mengembalikannya, kita memberikan imbalan yang patut. Entah nanti di perjalanan motor itu rusak, kita harus mengembalikan dengan utuh. Itu yang namanya sewa menyewa. Dan syarat rukun sewa menyewa adalah orang yang menyewa ataupun yang menyewakan harus berakal dan sehat jasmani maupun rohani. Dan yang kedua, ada barang yang disewakan atau ada barang yang disewa. Dan itulah merupakan macam-macam muamalah yang terbagi menjadi jual beli, utang piutang, dan sewa menyewa yang telah saya jelaskan tadi. Oke. Setelah tadi ada pengertian muamalah dan macam-macam muamalah, dan yang ketiga saya memilih untuk menjelaskan pegadaian Islam. Gadai yaitu menyerahkan barang atau benda kita sebagai jaminan hutang, dan kita bisa kehilangan barang tersebut ketika kita tidak bisa membayar hutang. Dan barang yang harus digadaikan harus memiliki kriteria tahan lama, berharga, dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Jadi sehingga jangan setara dengan apa yang kita hutang. Jadi ketika kita tidak bisa membayar hutang tersebut, barang yang kita gadaikan akan dimiliki oleh yang kita hutang tersebut. Tujuan dari gadai ini adalah untuk menghindari dari riba atau riba hutang piutang. Jadi ada imbalan yang pas yang kita serahkan kepada yang kita hutang. Pegadaian menurut Islam hukumnya adalah mubah atau boleh. Pada zaman Nabi Muhammad, Nabi juga pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, yaitu untuk membeli gandum. Dan pegadaian ini juga ada syarat atau rukunnya. Syarat dari pegadaian ini adalah kedua belah pihak melakukan penggadaian dengan niat mereka diri sendiri dan dengan keadaan sadar. Dan yang kedua, ada barang yang digadaikan. Dan yang ketiga, adanya serah terima dari kedua belah pihak. Itu merupakan syarat-syarat dari pegadaian Islam. Sedangkan dari rukun pegadaian Islam hampir sama dengan syarat. Yang pertama, kedua belah pihak penggadai sudah ada kesepakatan. Dan yang kedua, barang yang digadaikan harus bagi pinjaman. Dan yang ketiga, adanya ijab qabul di antara mereka berdua. Ijab qabul memang sangat perlu dalam politik ekonomi Islam. Karena apa? Kesepakatan dari kedua belah pihak itu merupakan suatu hal yang penting bagi proses ekonomi Islam.
Sekian dari saya. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan ini, tolong like and subscribe channel di bawah ini. Terima kasih.